Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah baik Pak Andan. Pak Andan gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan perobservasi sebetulnya Pak, terkait dengan yang kemarin kita bicarakan. Di sini observasi ini adalah tujuan utamanya untuk pengembangan dari seorang guru dalam pembelajaran. Ini juga berhubungan dengan pengembangan Bapak mungkin nanti di kelasnya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan observasi yang akan dilakukan. Untuk observasi yang akan dilakukan, Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas mana Pak? Untuk nanti observasi rencananya di kelas 11 IPS 4. Ya. Kelasnya IPS 4, kemudian kalau untuk waktunya kapan Pak? Untuk waktunya insya Allah di tanggal 28 Februari Pak. Berarti hari Rabu. Rabu ya Pak ya? Oke. 28 Februari, hari Rabu. Kalau untuk materinya apa ya Pak? Materinya tentang potensi pariwisata di Indonesia. Cukup luas ya Pak ya, potensi pariwisata di Indonesia. Materinya itu, kemudian kalau untuk tujuan pembelajarannya Pak? Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi saya akan mencoba menggunakan project based learning. Jadi PJBL ini nanti akan menghasilkan produk infografis digital. Nah, jadi tujuannya itu anak bisa membuat infografis digital tentang potensi pariwisata yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi terfokus di area Sukabumi aja. Oh ya, jadi lebih ke lokal ya Pak? Nah, lokalnya. Itu dari tujuannya. Kalau untuk yang nanti pengembangan yang paling utama yang disoroti oleh Bapak apa sih Pak kira-kira Pak? Mungkin pengembangannya lebih ke membiasakan anak untuk terbiasa lah menggunakan aplikasi, dalam hal ini aplikasi editing. Kita gunakan yang sederhana aja, Canva. Nah, jadi pengembangannya ke arah sana. Jadi anak-anak bisa mendesain, kemudian desainnya itu ya berupa infografis yang tentunya selain mereka mendesain, ada juga informasi yang bisa diperoleh oleh teman-temannya terkait dengan apa aja sih ada potensi pariwisata yang ada di Sukabumi. Jadi bisa memperkenalkan potensi-potensi pariwisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Mungkin ke arah sana aja sih. Lebih ke digital ya Pak ya? Ke arah digitalnya. Kemudian kalau strategi dalam pembelajarannya yang akan dikembangkan oleh Bapak seperti apa? Nah, untuk strateginya saya menggunakan metode project based learning. Jadi nanti akan ada semacam apa ya, bisa dibilang pemantik dulu tentang potensi pariwisata yang ada di Indonesia, kemudian diserahkan kepada anak untuk lebih ke gimana nih kalau di wilayah kita gitu. Ada nggak potensi yang kira-kiranya bisa dikembangkan yang bisa menjadi nilai jual buat Kabupaten Sukabumi tentunya. Nah, strateginya dengan membuat infografis, jadi anak-anak di sini bisa mengembangkan kreativitasnya di bidang digital. Juga anak-anak bisa diibaratkan sebagai duta pariwisata lah. Nah, duta pariwisata untuk mempromosikan. Karena kan nanti setelah membuat infografis mereka posting tuh di sosial media. Nah, itu bisa jadi dilihat oleh teman-temannya mungkin di area luar Sukabumi. Nah, itu menjadi ajang promosi juga buat wilayah yang lain mungkin. Nah, seperti itu. Luar biasa Pak, keren dari strateginya. Kalau harapan Bapak sendiri dari pembelajaran yang Bapak lakukan dengan metode tadi yang Bapak lakukan, yang Bapak siapkan, harapannya seperti apa Pak? Nah, harapannya tadi mungkin sudah sedikit dibahas. Jadi anak-anak bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, kemudian mereka mencoba untuk memperkenalkan. Ya, jadi bukan hanya mereka aja yang tahu, tetapi dengan infografis digital tadi mereka ibaratnya menjadi duta pariwisata bagi wilayah tempat tinggalnya. Nah, mungkin itu hal-hal yang kecil tapi menurut saya itu bisa menjadi apa ya? Menjadi poin plus di pembelajaran ketika kita coba terapkan di apa ya? Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu. Lebih aplikatif ya. Nah, betul. Mungkin itu saja Pak untuk perobservasinya. Sampai bertemu nanti mungkin di kelas pada tanggal 28 Oktober di hari Rabu.
Mungkin saya izin ikut ke kelas Bapak untuk menyaksikan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan ini. Baik, silakan. Mudah-mudahan kegiatannya lancar ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Bertemu kembali di pembelajaran geografi. Gimana kemarin liburannya? Aman? Kurang lama ya? Sama Bapak juga asa 2 minggu tuh gak kerasa. Ada yang tidur terus ya. Oke, kemana aja kemarin, ada yang jalan-jalan nggak? Jalan doang. Jalan doang. Oke, kebetulan memang cuaca kurang mendukung ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke suatu tempat juga, kita harus harus menyesuaikan karena akhir-akhir ini cuaca memang kurang mendukung gitu. Hujan terus dari subuh sampai siang gitu. Makanya kalau mau bermain juga, jalan-jalan juga, kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuacanya. Jangan sampai main ke alam ternyata hujan gitu kan, bukannya kita refreshing malah menyusahkan diri sendiri nantinya gitu. Oke, sebelum ke pembelajaran kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar dan mendapatkan manfaat. Silakan Ketua Kelas Algi disiapkan dulu. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dulu, membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Kita akan membahas tentang potensi pariwisata Indonesia. Ini masih di dalam bab sumber daya alam sebenarnya ya, bab sumber daya. Nah, sebelum ke materi, minggu kemarin Bapak sudah jelasin sedikit tentang apa itu wisata. Masih ingat nggak apa itu wisata? Ada yang tahu? Tempat liburan. Tempat liburan. Boleh, ada lagi? Tempat rekreasi. Oke. Oke, salah satu sumber penghasilan. Boleh. Kalau wisata itu sebenarnya tempat atau aktivitas atau keduanya? Tempat wisata gitu. Oke. Boleh sih. Sebenarnya kalau bisa dibilang wisata itu sebenarnya memang lokasi, tetapi di situ di dalamnya pasti ada sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Biasanya bertujuan untuk apa kalau berwisata? Bersenang-senang. Iya, berekreasi ya. Berekreasi, melepas penat ya. Yang sifatnya mengunjungi tempat tapi sementara. Ada nggak yang wisata seterusnya di tempat itu? Enggak ya. Nah, biasanya mengunjungi suatu tempat tujuannya untuk rekreasi, kemudian untuk menambah pengetahuan juga bisa. Itu wisata dengan sifatnya itu hanya sementara. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL atau Project Based Learning, ya, peserta didik dapat mengamati, membuat dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas berupa infografis digital tentang potensi pariwisata di lingkungan peserta didik secara kritis, kreatif, beriman, serta bersikap gotong royong. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin menampilkan dulu sebuah video. Nanti Bapak minta tanggapan ya dari kalian. Oke. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019
adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Ada yang mau mengomentari video tersebut? Ada? Tentang apa barusan videonya? Potensi pariwisata di Indonesia. Sok, ada nggak kira-kira yang mau mengomentari? Seperti yang kita lihat juga di video, kalau ternyata potensi pariwisata di Indonesia itu sangat banyak dan sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah. Semoga kedepannya potensi pariwisata di Indonesia lebih dapat dikembangkan dan Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki potensi pariwisata yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Awan. Oke, terima kasih ya. Jadi memang Indonesia itu kaya akan potensi wisatanya ya, lengkap sekali. Jangankan Indonesia deh. Kalau kita lihat di Kabupaten Sukabumi aja, pariwisatanya udah banyak. Tadi juga dijelaskan ada 5 destinasi wisata super prioritas. Ini hasil pengerucutan dari yang awalnya 10 ya. Dikerucutkan lagi menjadi yang super prioritas. Itu ada Danau Toba, kemudian ada Mandalika, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan juga Likupang. Nah, ada yang pernah lihat foto-foto ini? Barusan doang. Yang pertama ini ada yang tahu? Geopark, betul. Geopark di Ciletuh. Ya, kalau Geopark Ciletuh berarti masuknya wisata alam, betul. Kalau yang ini Situ Gunung, betul. Situ Gunung masuknya ke alam apa buatan? Oke, sebenarnya kalau kita fokus ke Situ Gunungnya ya, Situ Gunung itu adalah danau buatan. Ya, jadi bukan alami tapi memang dibuat itu. Ya. Oke, jadi masuknya buatan kalau Situ Gunung. Kalau ini wisata budaya, Cipta Gelar. Ada yang tahu ini tempat apa? Ini tuh kayak semacam lumbung padinya, leuk ya namanya. Jadi setiap panen masyarakat sana tuh selalu menyimpan padi atau gabah ya. Supaya apa? Supaya ada cadangan untuk masa depan. Jadi mereka dari awal panen sampai sekarang tuh bakalan pasti ada tabungan gabahnya, padinya di sana. Nah ini juga diadopsi sama Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil di beberapa wilayah di Indonesia supaya apa? Supaya mempersiapkan ketahanan pangan untuk di masa yang akan datang. Nah diadopsinya dari Cipta Gelar di Sukabumi. Gitu ya. Nah, sekarang kegiatan kalian di sini akan bertindak sebagai duta pariwisata. Nah, jadi kalian di sini akan mengeksplor ada apa aja sih di Sukabumi wisata-wisata yang potensial. Kalian cari tahu, nanti kalian bikin infografis ya. Kemudian kalian bisa sebarkan di sosial media dalam rangka apa? Memperkenalkan wisata yang ada di Sukabumi. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak bagiin dulu LKPD-nya ya. Nih. Satu kelompok satu. Nih ya. Oke, udah ada 6 kelompok. Ini kelompok yang kemarin ya. Masing-masing ada 5 orang. Nah, kemudian silakan dibaca di situ LKPD-nya. Bapak jelasin sedikit. Jadi tugas kalian yang pertama adalah lihat ada tabel di sini. Ya. Tabel itu diisi ya, kalian cari nama objek wisata, kemudian lokasinya di mana, masuknya ke jenis wisata apa, ditambah keterangan
keterangan di sini bisa kemenarikannya apa sih dari objek wisata tersebut gitu ya. Nah, Bapak udah bagi untuk kelompok 1. Ini ya kelompok 1. Kalian fokus ke potensi wisata yang hutan gunung. Ya, hutan gunung. Kelompok 2, kalian potensi pariwisata pantai. Yang ketiga, potensi pariwisata air terjun. Yang 4, pariwisata danau. 5, pariwisata gua. Dan yang keenam adalah potensi pariwisata air panas. Ya, kalian boleh cari informasi melalui internet, kemudian diisi dulu tabel yang pertama yang ini, diisi selengkap mungkin, sebanyak-banyaknya, ya terutama pantai, air terjun tuh banyak ya di Sukabumi. Kalau air panas mungkin terbatas, ya cuman ada 2 kalau nggak salah. Nanti diisi dulu, kemudian dipilih dari sekian banyak objek wisata, pilih 1 untuk dibuat infografis. Ya, yang menurut kalian paling wah gitu ya, yang paling bagus, yang paling potensial. Oke, sebelum mulai kerja kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang ininya Bapak, jabatannya yang objek wisata itu berarti kan kebagiannya pantai ya Bapak? Berarti milihnya yang pantai Bapak? Betul. Jadi objek wisata di sini sesuai dengan pembagian kelompok. Yang kebagian pantai ya pantai aja. Kalau yang kebagian gua berarti gua aja. Ya, ditulis dan nanti yang dipresentasikan tabel ini dan juga infografis. Oke, jadi akan ada 2 orang perwakilan masing-masing kelompok. Yang pertama ngejelasin tabel, yang kedua menjelaskan tentang infografis. Infografisnya silakan buka laptop, dibikin. Ya, jadi bagi tugas ada yang bikin tabel, ada yang bikin infografis. Kalian boleh menggunakan Canva, ya, supaya mudah lah. Bagi-bagi tugas ya. Nah, kasihan nih, kasih nulis. Enak-enaknya pakai Google Maps aja. Buka Google Maps, kan kalian gunung ya atau hutan ya. Cari aja gunung atau hutan Sukabumi. Nanti juga ada sama lokasinya udah. 2 objek wisata Pak. Yang pertama Kelompok 2 lagi ngerjain apanya sekarang? lagi nulis-nulis pantai-pantainya. Tadi udah di riset ada banyak pantai, 28 pantai. Tapi Banyak banget ya. Tapi mungkin kita pasti coba ngambilnya pantai Pengembar aja buat Oke. yang bikin info. Paling nanti kasih alasan kenapa itu yang diambil ya. Iya. Oke. Ada kendala nggak? Aman ya? Aman. Kalau mau ditambah-tambah lagi, kalau misalkan disesuaikan dengan info yang akan disampaikan. Ya, ini apa berarti? Tentang apa ini? Lokasi ada nggak? Tentang lokasi, tentang kemenarikan. Yang tabelnya udah dapat berapa? Oh, ada 3. Apa aja tuh? Cikundul. Oh, itu ada air panasnya ya? Ada Pak di dalam terbesar. Oh gitu, Santasi. Sama yang di pelabuhan kan? Yang daerah mana itu? Cisolok? Oke, sip. Sebelum presentasi, Bapak jelasin dulu apa aja sih yang dinilai dari penampilan kalian. Untuk penilaian infografisnya, yang pertama yang dinilai adalah kelengkapan komponen atau kelengkapan informasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kreativitas. Dilihat idenya, kemudian dari layoutnya seperti apa, ya, menarik atau tidak. Dan yang terakhir adalah kerapihan. Ya, rapi nggak, enak nggak dilihatnya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti seperti biasa setelah presentasi, kalian yang lihat atau yang menyimak boleh bertanya atau berpendapat.
kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silahkan Awal Lianti dengan Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awalianti Nurul Fariha M dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Friska Lamtior Simbolon. Kami mewakili kelompok 1, izin mewakili ya teman-teman, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai objek wisata, yaitu yang kami kembangkan adalah wisata hutan dan gunung. Oke, tampilnya dulu ya. Yang pertama, objek wisata Kawah Ratu yang ada lokasinya di Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam. Terus Kawah Ratu menawarkan perpaduan keindahan alam dan kawasan hutan hujan. Yang kedua, ada objek wisata Gunung Gede, lokasinya ada di Cianjur, Sukabumi. Wisata alam menyimpan segudang keindahan bagi para pendaki. Dan Gunung Gede memiliki ketinggian 2.952 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, ada objek wisata Gunung Wayang yang berlokasi ada di Kalapanunggal, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam. Keindahan alam yang non asri dan memiliki spot piknik. Yang keempat, ada hutan Damar berada di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam yang menyuguhkan kesejukan alam hutan, disediakan trek menantang. Yang kelima, Salabintana berada di lokasi Jalan Salabintana, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata buatan. Salabintana pun memiliki sejarah dan pemandangan yang hijau. Yang keenam, ada Bukit Baros berada di lokasi Kampung Ciuis, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam. Wisata ini outdoor, memiliki kolam renang asri dan sejuk. Yang ketujuh, ada Bukit Sabak, ada di Sukalarang, Semplak, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam. Gunung Bukit Sabak juga memiliki ada perkemahan, wisata menantang, cocok untuk mendaki. Yang ke-8 ada Gunung Karang Numpang, ada di Cibolang, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam, memiliki sejarah atau misteri ya. yang bagus untuk dipelajari. Yang ke-9 ada Bukit Naimin, yaitu ada di Cisarua, Sukabumi. Jenis wisatanya wisata alam. Di bukit ini ada area perkebunan, goa para, dan memiliki pemandangan indah dan luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infografis yang telah kami buat, yaitu mengenai wisata alam tentang Kawah Ratu. Nah, Kawah Ratu ini merupakan kawah yang berasal dari bekas letusan Gunung Salak yang meletus pada tahun 1938. Nah, Kawah Ratu ini berlokasi di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kawah Ratu ini memiliki ketinggian 2.211 mdpl. Dikelola oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, luas dari Kawah Ratu ini yaitu sekitar 2 hektar. Nah, untuk dapat ke Kawah Ratu ini kita bisa menempuh jarak 3,5 km dari resort Kawah Ratu di Cidahu dengan waktu sekitar 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Lalu Kawah Ratu ini menyajikan tempat yang sangat instagramable, lalu tempat yang sejuk, juga perbukitan yang asri. Jadi sangat menenangkan jika kita berkunjung ke Kawah Ratu. Terus di sekitar Kawah Ratu juga terdapat vegetasi yang unik. Jika kita ke arah bawah, nah kita bakal lihat nih ada pohon-pohon damar. Kalian ada yang tahu pohon damar? Pohon damar tuh pohon yang pohonnya tuh batangnya tegak lurus, terus kayak ada daunnya tuh jarum-jarum gitu. Ya, pokoknya
nanti kalian bisa cari lagi aja ya tentang pohon damar. Nah, terus di bawah pohon damar itu tanahnya itu bisa dibilang tanah yang bersih gitu ya. Jadi emang cocok banget nih buat dipakai camping ground gitu. Nah, kalau misalnya kita ke arah hutan, masuk ke arah hutan, vegetasinya tuh udah mulai vegetasi yang homogen gitu. Terus juga hewan-hewannya banyak yang hewan-hewan liar kayak monyet ekor panjang gitu ya. Terus juga ada jelarang, musang, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ke arah atas, vegetasinya ini udah mulai vegetasi yang hutan hujan tropis gitu. Terus juga untuk hewannya, banyak juga hewan-hewan liar, tapi lebih serem kayak musang, terus juga macan tutul, oa Jawa, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Oh, boleh? Oke, ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Lupita Sari dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah daya pikat apa lagi yang dimiliki oleh kawah ratu selain dari kawahnya? Apakah ada? Oh iya, terima kasih banyak kepada Lupita Sari yang telah memberikan pertanyaan. Saya hampir lupa untuk menjelaskan ya. Jadi selain dari kawahnya, di Kawah Ratu ini juga di bawahnya tuh ada sungai yang melintasi, yaitu namanya Sungai Cikulung kalau saya tidak salah ya. Sungai itu airnya bersih banget, jernih. Jadi sungainya itu benar-benar kelihatan. Dan sungai ini kerap kali dipakai oleh pengunjung sebagai tempat pemandian karena sungainya ini mengandung belerang ya. Dan belerang itu juga kan dipercayai sebagai penyakit kulit, obat penyakit kulit. Obat penyakit kulit, mohon maaf. Ya, seperti itu. Iya, sama-sama. Oke, dibatasi aja satu ya, aja. karena kan kita waktunya mepet nih. Iya, baik. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong kelompok 1. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Siti Jara. Nama saya Agita Putri. Kami akan membahas potensi pariwisata di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, yaitu mengenai pantai. Menurut riset, pantai yang berada di Sukabumi itu berjumlah 28. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan Mikrofonnya. sebanyak 2 pantai saja. Yang pertama ada Pantai Pangumbahan. Lokasinya itu di Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya merupakan wisata alam. Keterangannya daya tariknya garis pantai ini masih alami. Yang kedua ada Pantai Pelabuhan Ratu. Lokasinya di Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya merupakan wisata alam. Daya tariknya Pantai Pelabuhan Ratu memiliki batu alam yang menjorok. Yang ketiga Pantai Ujung Genteng. Lokasinya di Ujung Genteng, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya wisata alam. Daya pikatnya hamparan pasir putih yang membentang. Yang keempat, Pantai Karanghau. Lokasinya di Jalan Karanghau, RT 2 RW 7, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya wisata alam. Daya pikatnya salah satu karang berbentuk seperti tungku. Yang kelima, ada Pantai Ombak 7. Lokasinya di Cibenda, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya merupakan wisata alam. Daya pikatnya karakteristik ombaknya yang bersusun. Yang terakhir ada Pantai Citepus. Lokasinya di Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenis wisatanya wisata alam, daya pikatnya keindahan alam yang cantik dan mempesona. Selanjutnya saya akan membahas tentang Pantai Pangumbahan yang jarang dikenal oleh orang ya. Biasanya kan kita ke pantai itu biasanya paling Pelabuhan Ratu atau Geopark Ciletuh ya. Nah, ada 3 hal menarik dari Pantai Pangumbahan ini. Yang pertama ada penyu hijau, lalu ada garis pantai yang masih alami dan juga pasir silika. Nah,
Pantai Pangumbahan ini berada di Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Jika pengunjung memulai perjalanan dari Bandung, maka bisa melewati Cianjur, Sukabumi, Jampang Tengah, Jampang Kulon, Surade, Ujung Genteng, Gunung Batu. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 7 jam 30 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 205,5 km. Bebatuan tertua di Jawa Barat yang berada di sekitar garis pantai Pangumbahan ini menghasilkan kuarsa atau pasir silika yang biasa digunakan sebagai penyaring saluran air. Menariknya, pasir silika ini jika disinari oleh matahari itu akan terlihat putih dan bersih. Lalu warga itu bisa menggunakan pasir putih ini untuk biasanya memain poli pasir. Biasanya ada ya memain poli pasir ya. Lalu Pantai Pangumbahan ini juga merupakan tempat habitat penyu hijau. Jadi penyu-penyu hijau ini dikelola agar bertelur dan disebarluaskan di pantai ini ya. Pada saat pelepasan hewan-hewan atau penyu hijau ini, wisatawan itu bisa mendokumentasikannya. Tapi jangan terlalu dekat karena nanti mengganggu si penyu hijau ini. Lain halnya dengan Pantai Pangandaran atau Pantai Pelebuhan Ratu, Pantai Pangumbahan ini itu jarang dikenal oleh orang. Jadi jika kalian ingin sangat bersantai ya bisa kali ke pantai ini ya. Jadi kan kalau Pantai Pangandaran atau Pantai Pelebuhan Ratu itu masih udah terkenal banyak orang ya, dan banyak orang pastinya juga. Tapi kalau pantai ini tuh jarang dikenal orang. Tuh. Di sore hari juga kalian bisa menikmati matahari terbenam di Pantai Pangumbahan. Perpaduan warna kuning dan merah menjadikan pemandangan langit di pantai ini begitu indah dan sangat mempesona. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya atau mengomentari? Oke, ada Silahkan. nih yang belakang, silakan. Perkenalkan, saya Diza Sadara dari kelompok 4. Izin bertanya ya. Mengapa Pantai Pangumbahan itu menjadi tempat peneluran yang didominasi oleh penyu hijau? Terima kasih. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan ya, mohon maaf. Izin menjawab ya, karena garis pantai langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik yang merupakan lautan lepas dengan kondisi fisik pantai yang mendukung bagi peneluran penyu hijau, seperti itu. Oke, sudah jelas? Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup kelompok 2 udah bagus banget. Silahkan ditutup, kita lanjut ke kelompok 3. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sampai 6 alhamdulillah udah presentasi semua. Semuanya menurut Bapak udah bagus banget ya, dari segi materi, dari infografisnya juga udah cukup lah ya untuk menyampaikan informasi terkait dengan wisata yang ada di Sukabumi. Ya, tadi diambil beberapa objek wisata kayak kelompok 1 itu tentang Kawah Ratu ya. Kemudian kelompok 2 Pangumbahan, Pantai Pangumbahan, di mana di sana juga sebagai tempat bertelurnya penyu hijau ya. Kemudian ada Curug Awang. Ini Niagaranya Jawa Barat. Ada yang bilang seperti itu karena memang cukup tinggi dan lebar juga ya curugnya itu. Kemudian Situ Gunung, Goa Buni Ayu, dan juga yang terakhir adalah air panas Cisolok. Oke, mungkin itu yang inti dari pembelajaran hari ini ya. Bapak bisa nilai dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6 ini agak bingung karena hampir sama, rata-rata bagus lah. Ya kalau Bapak nilai itu nilainya 90 ke atas lah ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan juga mungkin kalau tadi nggak dibatasi pasti yakin bahkan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan respon dari kalian. Tapi ya sekali lagi karena waktunya terbatas jadinya kita batasi aja. Oke, sebelum Bapak tutup ada yang mau menyimpulkan apa saja yang didapat pada pertemuan kali ini? Bapak tanya aja deh ya. Sebagai evaluasi juga. Kalau jenis-jenis wisata tuh ada berapa tadi? 3. Apa aja? Oke, wisata alam tadi sudah dijelaskan ya. Apa tuh wisata alam?
Oke, kalau buatan jelas pasti dibuat oleh manusia. Kalau budaya lebih ke masyarakat ya, kehidupan atau tradisi atau adat budaya. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah, Irobil Alamin. Sampai ketemu. Oh iya, minggu depan kita ulangan ya. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Jan. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Pak Andan. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Amin. Gimana Pak Andan, sehat? Alhamdulillah Pak. Tadi habis dari kelas kan Pak ya tadi Pak. Kegiatan pembelajaran untuk observasi di kelas. Menurut Bapak, perasaan Bapak yang Bapak rasakan bagaimana Pak setelah tadi observasi? Perasaan saya biasa saja sih sebenarnya. Tapi di situ mungkin ada semacam agak grogi aja karena diawasi gitu Pak. Ada yang ngelihat ya Pak ya? Jadi ya kalau ada yang mengintai gitu melihat kan seenggaknya kita harus jaga image aja. Itu perasaannya Pak? Iya. Nah untuk pembelajarannya sendiri kan ada beberapa hal yang kemarin dibicarakan juga berhubungan dengan fokusnya ya Pak ya. Fokus dari pembelajaran yang dilakukan ini kira-kira menurut Bapak berhasil atau tidak Pak dari perencanaan? Oke, fokusnya kan lebih ke arah pengembangan kemampuan digitalisasi ya anak dalam membuat infografis di sini. Kalau dilihat dari hasil sih sepertinya memang tercapai sih karena hasil dari proyeknya pun produk-produknya tadi sudah dipresentasikan, alhamdulillah bagus-bagus gitu Pak. Secara menyeluruh berhasil dari perencanaan sampai dengan tadi eksekusi Pak ya. Nah untuk kalau kekurangannya masih ada nggak sih Pak kalau dalam keseluruhan prosesnya? Kalau dari proses mungkin lebih ke waktu presentasi aja sih Pak, karena memang agak terbatas ya. Jadi mereka eksplor pada saat sesi tanya jawab mungkin agak kurang. Mungkin itu aja sih dan karena memang di sini proyeknya itu berupa infografis, mungkin lebih terbatas aja sih dari opsi anak-anak itu sih. Mungkin yang harus dievaluasi mungkin. Berhubungan dengan manajemen waktu mungkin ya Pak ya? Soalnya kan kalau yang saya amati dari perencanaan kemarin sebetulnya saya banyak belajar dari Bapak juga terkait dengan digitalisasi ini. Dari mulai perencanaan, dari media yang digunakan juga banyak anak-anak mungkin yang terakomodir gaya belajarnya karena Bapak menyajikan video juga, kemudian ada modul juga untuk pembelajaran sehingga banyak inspirasi buat saya pribadi bahwa pembelajaran kali ini, observasi kali ini ternyata karena permasalahan di awal itu adalah minat anak yang agak kurang, tapi ketika dengan media seperti ini kemudian dengan PJBL yang Bapak gunakan juga ternyata berjalan dengan luar biasa baiknya walaupun kata Bapak tadi berhubungan dengan waktu saja. Jika seandainya waktunya 2 jam ke depan mungkin akan lebih enak sih Pak ya tanya jawabnya sama anak-anaknya. Kalau masih banyak yang antusias kan. Iya, melihat respon anak-anaknya luar biasa karena di presentasi pun produk yang mereka hasilkan walaupun dengan tadi waktunya berapa menit sih Pak? Kalau sekitar pembuatan itu 30 menitan, 30 sampai 40 kayaknya, 40 menit. Ya, tapi hasilnya luar biasa karena mungkin anak-anak juga sudah menguasai si aplikasinya mungkin ya Pak ya? Iya, sudah lumayan familiar mungkin dengan kampanye mungkin. Jadi tidak terlalu lama untuk pengkondisiannya. Nah, itu pembelajarannya mungkin untuk kegiatan observasi tadi. Kemudian rencana kan hari ini dari tujuan sudah berhasil untuk kedepannya metode atau media ini akan masih digunakan atau Bapak punya rencana lain Pak depannya? Mungkin lebih ke keberagaman produk sih kayaknya produknya karena kan kalau yang sekarang lebih berfokus ke infografis ya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih berikan keleluasaan, kita bisa
bebaskan anak mau membuat infografis atau misalkan buat artikel atau mungkin membuat video yang hobi bikin video. Jadi informasi-informasi tentang tadi kan tentang pariwisata ya. Nah, tentang pariwisata itu tidak hanya dalam bentuk infografis aja, bisa dalam bentuk artikel mungkin atau mungkin video. Nah, itu kayaknya bisa lebih dikembangkan supaya minat anak yang mungkin nggak semuanya ke infografis ya. Gitu, ada yang suka editing juga, mungkin ada yang suka fotografi juga. Nah, yang seperti itu mungkin bisa lebih terwadahi mungkin. Gitu. Bisa mengakomodir juga setiap gaya belajar anak mungkin ya Pak ya. Nantinya berhubungan dengan berdiferensiasi produk berarti ke sana arahnya. Iya, betul. Dan saya jujur apresiasi yang begitu luar biasa ketika infografis tersebut ternyata nantinya di-share ke media sosial. Betul. Kan jangkauannya bukan hanya kelas aja mungkin ya Pak ya. Harapan Bapak sebetulnya kenapa sih kok harus di-share ke media sosial apa sih Pak? Nah, mungkin di sini kita bisa mensimulasikan jadi anak itu sebagai duta pariwisata Pak Andan. Jadi mereka ibaratnya dijadikan sebagai sosok yang di sini kan ibaratnya anak mah dikasih peran itu merasa apa ya? Ketika dikasih beban, dikasih peran, merasa dirinya ada kebanggaan. Nah, jadi kita anggaplah mereka itu sebagai duta pariwisata yang mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu mereka nge-share, maka mempublish, menyebarkan informasi-informasi tentang pariwisata yang tujuannya salah satunya mungkin untuk mempromosikan gitu. Ini luar biasa Pak, apalagi dengan rencana Bapak ke depan. Hari ini mungkin infografis saja yang dilihatnya, mungkin mengakomodirnya hanya anak yang senang dengan infografis saja, tapi tadi rencana Bapak ke depan sepertinya bakal lebih luar biasa ketika di-share, masih tetap di-share di media sosial untuk duta pariwisatanya, terutama lokal kita Sukabumi, karena mungkin banyak juga yang masih belum mengetahui lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita, misalnya karena anak-anak kita beragam juga ya Pak ya, Iya, sebetulnya betul. dengan potensi yang berbeda-beda. Kalau untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira kapan Pak mau dilaksanakannya? Sebenarnya kalau untuk materi yang ini ya otomatis berarti kita mengulang di tahun depan kan. Tapi kalau misalkan untuk metode atau misalkan produk ya bisa disisipkan sebenarnya di materi-materi berikutnya. Mungkin di awal semester depan juga sebenarnya. Awal semester depan. Ya awal tahun depan sih sebenarnya ya. Ya. Nah, bisa diterapkan sih untuk waktu. Jadi bisa masih dengan metode yang sama, dengan mungkin dengan produk yang berbeda, dengan materi yang berbeda bisa dilakukan Pak ya? Bisa sih sebenarnya. Luar biasa Pak untuk pembelajarannya, karena permasalahan kita terkait dengan minat belajar peserta didik, kemudian gaya belajar mereka juga yang beragam, dengan metode yang Bapak gunakan, dengan media yang Bapak gunakan. Saya melihat anak-anak itu antusias pertama. Yang kedua, setiap gaya belajar peserta didik itu terakomodir dengan media yang Bapak buat, metode yang Bapak gunakan, dan yang terakhir berhubungan dengan produk yang dibuat itu tiap anak ternyata idenya beda-beda kalau yang saya lihat ketika pelaksanaan gitu Pak. Sehingga ketika presentasi pun mereka lebih percaya diri mempresentasikan produk mereka sendiri, tentunya dengan pemahaman mereka sendiri. Itu mungkin Pak kalau untuk dari sayanya, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu, tadi mungkin ke kelas juga agak mengganggu sedikit di kelas. Santai Pak. Terima kasih banyak Pak Fajar atas Pak. banyak sekali mungkin inspirasi buat saya yang bisa diterapkan mungkin di pelajaran sejarah juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Fajar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, sama-sama Pak Andan.